Kita pulang aja dulu. Syukur-syukur mereka ada di sono, Nak. Kalau nggak ada gimana? Kita balik lagi aja besok ke sini. Deket inilah, nggak jauh-jauh amat. Yaudah, ayo deh. Bentar, ada yang nelpon. Lah, si Robi. Mau ngapain dia? Ya nggak tahu. Udah, nggak usah diangkat. Apaan orang kayak begitu? Jangan takut penting. Terserah lu dah. Ya, Robi. Lu di mana, Nak? Gua sama si Dot di dalam hutan. Ngapain anjir? Ya kita mah setia kawan lah. Temen hilang ya kita cariin. Nggak kayak lu, enak-enakan lu di rumah. Dih, kenapa lu ngegas? Mikir aja sendiri. Ngambek. PA, gua mah diam di rumah juga ada hasil. Emang lu? Maksudnya? Nih, si Peot lagi sama gua nih, mampus. Serius? Jangan bohong deh lu. Ya, nih lu denger nih. Iya, Dot. Wah, ini gua. Ya, Astagfirullah. Sumpah, gua trauma banget. Peot duduk sambil ngegendong kepalanya, napasnya ngos-ngosan. Dot dan Kona langsung duduk melingkar kayak mau main jelangkung. Peot mulai cerita, gue tuh cuma mau ngambil barang gue di atas. Sumpah, niatnya baik, nggak macem-macem. Tapi, ya namanya hidup gue kan suka apes ya Dokon. Baru naik setengah, belum sempet batuk aja, si Kino teriak maling. Peot pegang dada, kayak nginget kejadian pahit. Gua panik lah. Ya masa gua turun bilang halo. Bukan maling, cuma jelek. Mana percaya orang? Akhirnya gua mundur. Terus gua kepleset. Jeblak. Gua jatuh ke dalam plafon. Gua kira mati, sumpah. Tapi di situ gua masih bisa dengar suara-suara yang bikin gua makin stres. Peot menirukan suara teriakan keluarga Bularas. Maling, maling, tolong, ada maling. Bayangin, gua ngumpet di atas, lihat cicak lewat sambil ngejek gua. Terus tiba-tiba, brok, ada yang nabrak gua dari belakang. Kona langsung nyeletuk. Setan, bukan Kon. Orang, gua ditubruk pas gua lagi mau turun. Terus dia banting gua ke pohon. Makanya muka gua begini sekarang. Dot garuk-garuk kepala. Tapi siapa yang nabrak lu? Peot geleng? Nggak tahu. Tapi tenaganya gede banget. Kayak dendam pribadi gitu. Habis nabrak gua, dia kabur. Dot dan Kona saling pandang. Waduh, ini bukan maling lagi, Peot. Ini penyerangan terencana. Kona nambah. Iya, lu bukan maling. Lu korban dari kebodohan sendiri. Hei, mengecek Pak Rungkat di atas plafon. Dot berdiri. Udah, yuk, cek bapak lu. Jangan-jangan masih kejebak di atas plafon. Mereka bertiga jalan pelan ke rumah Bularas. Rumah sepi, lampu remang, suasana kayak film horor, tapi versi kampung. Dot buka pintu perlahan. Kok sepi ya? Pak Rungkat, Pak Rungkan. Tiba-tiba, duk duk duk, sesuara hentakan kecil di atas plafon. Peot langsung angkat tangan. Itu dia, itu suara bapak. Kona mundur 3 langkah. Gue takut. Jangan-jangan bukan bapak lu. Jangan-jangan sesuatu yang lain. Peot cemberut. Mana ada hantu beratnya 60 kilo, Kon? Mereka naik meja, senter HP dinyalakan, plafon dipukul pelan. Pak, kalau masih hidup, ketok 3 kali. Dari dalam terdengar tuk, tuk, tuk 3 kali. Pas, Peot langsung lebay. Alhamdulillah masih ada sinyal kehidupan. Dot cepat-cepat buka tutup plafon, suara gesekan kayu. Ternyata Pak Rungkat lagi meringkuk sambil gemeter. Pak, kenapa nggak turun? Tanya Dot. Pak Rungkat monolog dramatis sambil tatapan kosong. Bapak trauma, Nak. Pas Kino teriak maling, Bapak kira itu buat Bapak. Bapak panik. Bapak mau turun, tapi tiap dengar suara langkah, Bapak takut ditembak warga. Bapak diam aja di sini dari tadi. Kona pucat, Bapak makan apa? Debu. Sementara itu, Pak Badot mencari rumah untuk Bularas dan Olive. Di sisi lain, suasana kontras banget. Pak Badot lagi naik motor bebek tua, nyari kontrakan buat Laras dan Olive. Monolog Pak Badot sambil nyetir. Hidup ya, yang ngejar maling Robi, yang ngasih masalah Peot, yang nyari rumah gua. Kenapa yang tua yang kerja keras? Yang muda kerja bikin chaos. Motor bunyi ngeng-ngeng, kayak mau meledak. Pak Badot lihat satu komplek. Aha, ini dia perumahan Permata Indah. Security ada. Lampu terang. Nggak ada maling. Paling maling hati doang. Dia senyum sendiri. Cocok buat si Laras. Cocok buat si Alif.
Cocok buat Robi juga. Kalau mau PDKT, tapi jangan, nanti berantem lagi. Pak Badot masuk kompleks sambil nanya security. Tolong, ada kontrakan kosong nggak? Security jawab. Ada pak, tapi agak kecil. Nggak apa-apa, yang penting aman. Yang penting ibu-ibu itu bisa tidur tanpa teriak maling tiap jam. Pak Badot nyamperin rumah kosong, lihat-lihat, mengangguk. Bagus, kamar 2, dapur bersih, plafon utuh, tidak ada peot. Perfect. Kembali ke peot. Kona dan Pak Rungkat. Pak Rungkat akhirnya berhasil diturunkan. Mereka bertiga duduk ngumpul di ruang tamu. Peot nyengir. Pak, maaf ya gara-gara gue jadi begini. Pak Rungkat ngelus kepala Peot. Nak, Bapak bukan marah. Bapak cuma nyesek. Kok bisa anak Bapak dikira maling di rumah orang? Peot monolog lirih. Kadang Pak, hidup itu jahat. Kona tepuk kepala Peot. Hidup bukan jahat. Lu aja yang salah timing. Ngakak, udahlah. Yang penting, sekarang keluarga lengkap. Besok kita minta maaf ke Bularas dan bilang kalau plafon mereka tadi bukan maling, tapi bapaknya Peot. Peot makin pucat. Jangan bilang-bilang lah doh. Pagi itu, suasana rumah Bularas agak kaku. Kino sembunyi di belakang pintu. Olive langsung ambil sapu, gaya siap tempur. Pas pintu dibuka di luar berdiri Kona, Peot, dan Pak Rungkat. Dalam formasi kayak boyband gagal audisi. Peot senyum kecut dengan pipi yang masih bengep. Pak Rungkat melambai kecil. Bularas langsung pasang mode curiga. Kenapa kalian kesini lagi? Mau masuk plafon lagi? Peot langsung monolog lirih. Bu, sumpah, itu trauma seumur hidup gua. Maju, ngangkat kedua tangan tanda damai. Izin bu, kami mau jelasin semuanya. Yang kemarin itu salah paham. Olive nyempil dari belakang Bularas. Jadi kalian bukan maling? Kona cepat menjawab. Ya bukanlah, lihat muka Peot. Bu, face-nya bukan maling. Face-nya tolong hukum aku aja bu. Hei, Bularas menyilangkan tangan. Nah, terus ngapain kalian naik ke plafon rumah saya? Mau ambil apa? Mau ngintip apa? Peot langsung geleng keras. NGGA kak, demi Tuhan bu, demi plafon rumah ini, demi cicak-cicak yang gua lihat kemarin, gua cuma mau ambil peralatan gua. Bularas bingung. Peralatan apa? Pak Rungkat akhirnya angkat suara dengan gaya bapek-bopak bijak, tapi salah timing. Bu, kami dulu kontrakan di sini sebelum ibu pindah. Jadi, waktu pindahan, ada barang kami yang ketinggalan. Bularas mengerutkan dahi. Maksudnya, kalian itu mantan penghuni rumah ini? Betul bu, jawab Don. Kemarin Peot mau ambil kotak perkakas sama kabel yang kelupaan di atas plafon. Tapi karena dia, mukanya begitu, ibu kira maling. Olive langsung nutup mulut, malu sendiri. Kino ngintip dari belakang pintu, lirih. Aku kira kamu mau ambil TV. Peot langsung tepok jidat. Dik, masa muka gue kayak orang yang kuat bawa TV? Napas aja udah capek. Bularas mulai luluh, tapi tetap tegang. Terus kenapa larinya kayak maling? Peot teriak frustasi. Karena diteriakin maling, bu, pecah satu rumah. Bahkan Olive mulai ketawa. Bularas akhirnya membuka pintu lebar. Ya Allah, pantas aja dia babak belur. Saya kira kamu maling beneran, sampai Robi ngejar kamu setengah mati. Peot melirik pipinya sendiri. Nah, ini nih, bu. Hasil care koron orang yang percaya sama suara Kino. Kino mengangkat tangan pelan. Maaf,